Shalom, selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung di Good Morning Jesus. Mari saat ini semuanya saya undang untuk boleh menghabiskan waktu di pagi hari yang indah ini bersama Tuhan kita Yesus. Kita persembahkan hati kita mau bersyukur, memuji, menyembah, dan mendengarkan, merenungkan firman Tuhan bersama-sama sebelum kita memulai hari ini. Mari semuanya saya undang untuk pejamkan mata. Arahkan hati dan pikiranmu dan seluruh dirimu kepada Tuhan saat ini. Syukuri setiap kebaikanmu. Pada saat kita boleh bangun, menghirup udara pagi hari ini, itu semua karena kasih karunia Tuhan yang boleh tercurah bagi kita semua. Karena kasih-Nya kepada kita semua dilayakkan untuk menikmati anugerah-Nya di hari ini. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, sungguh besar kasih-Mu bagi setiap kami. Sebagai Bapa yang baik, Engkau tidak pernah melepaskan tangan kami sedetik pun. Engkau berjalan bersama dengan kami, memegang tangan kami, memperhatikan setiap detail daripada kehidupan kami. Bahkan apa yang menjadi kebutuhan kami pun, bahkan kebutuhan terkecil pun, Engkau pun tahu, Tuhan. Seperti saat masa-masa hidupmu di dunia, di dalam diri Yesus Kristus, ada seorang buta yang menghampiri dan rindu untuk ditahirkan. Engkau pun tahu akan kebutuhannya. Dan karena kasih-Mu, Engkau mentahirkan dia. Kami mengimani Tuhan, bahwa hal yang sama pun terjadi untuk kami. Engkau mengerti setiap kebutuhan kami. Saat kami meminta, saat kami berdoa, saat kami menangis, Engkau tahu Tuhan. Dan kami mensyukuri kebaikan-Mu. Kami memuji Engkau, kami mengangkat suara kami Tuhan dengan pujian ini. Karena Engkau sangat memahami kami. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Mari sekarang kita mau angkat pujian ini dengan segenap hati kita katakan. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Tuhan cukupkan. Terima kasih. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan
bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Kau tahu Tuhan kebutuhan kami dalam apapun. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Terus kami katakan dengan iman kami, Tuhan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kami bersyukur Tuhan, Engkau datang berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Naikkan syukur sebab kasih-Mu besar. Kau setia, Kau yang memahami setiap kami, Kau yang mengerti akan kebutuhan kami, apa yang kami perlukan. Kau tahu semuanya, Kau genggam dalam rencana-Mu. Terima kasih, terima kasih Yesus. Naikkan syukur karena kasih-Mu. Sungguh Tuhan, kami menyadari bahwa kami manusia biasa. Bahkan secara kondisi kami nggak layak Tuhan untuk menerima anugerah-Mu. Namun itu menjadi layak karena kasih-Mu yang besar untuk kami. Karena Kau sudah tunjukkan kesetiaan-Mu bagi kami Tuhan. Karena kasih-Mu kami Engkau berkati. Karena kasih-Mu kami Engkau pulihkan. Dan karena kasih-Mu pula kami Engkau bebaskan Tuhan. Sungguh gak ada kasih yang lebih besar daripada kasih-Mu Tuhan. Dan kami mau angkat pujian ini sebagai rasa syukur kami yang tiada henti. Karena Engkau Tuhan yang setia. Engkau Bapa yang setia, pertolongan-Mu sempurna.
kasih-Mu ku diubahkan, karena kasih-Mu ku dibebaskan, ku diselamatkan dan dipulihkan. Terus kami berkatakan, Tuhan, Engkau adalah Tuhan kami yang setia. Yang setia, Pertolongan-Mu sungguh sempurna, Tuhan. pertolongan-Mu sempurna. Dengan iman ku percaya, hanya Kau yang sanggup memulihkan. Karena kasih-Mu Kami diberkati. ku diberkati, karena kasih-Mu ku diubahkan, karena kasih-Mu ku dibebaskan, ku diselamatkan dan dipulihkan. Kasih-Mu, Kasih-Mu ku diberkati, karena kasih-Mu ku diubahkan, karena kasih-Mu ku dibebaskan, ku diselamatkan dan sungguh Engkau Tuhan kami yang sempurna selamanya. Kaulah Tuhan yang sempurna, padamu ku bersyukur. Kaulah Tuhan kekuatanku, hidupku menyembah-Mu. Terus kami puji Engkau, Tuhan. Karena kasih-Mu ku diberkati, karena kasih-Mu ku diubahkan, karena kasih-Mu ku dibebaskan, ku diselamatkan dan dipulihkan. Kasih-Mu ku diberkati, karena kasih-Mu ku diubahkan, karena kasih-Mu ku dibebaskan, ku diselamatkan dan dipulihkan, ku diselamatkan dan dipulihkan, ku diselamatkan dan dipulihkan. Terus kami mempersembahkan amat syukur kami, Tuhan. Karena kasih-Mu yang teramat besar, kasih-Mu yang teramat mulia, boleh benar-benar melawan kami, memberkati setiap kami, memulihkan kami, menyembuhkan kami. Kau besar, Tuhan. Kau sungguh baik, tiada antaranya, tiada duanya. Kau setia, masa sempurna.
cukup hanya memuji. Kami rindu dekat denganmu. Yesus, karena kasih-Mu, karena cinta-Mu, karena kasih-Mu, ku diberkati. Karena kasih-Mu, ku diubahkan. Karena kasih-Mu, ku dibebaskan, ku diselamatkan dan dipulihkan. Terus kamu cinta Tuhan. Karena kasih-Mu, ku diberkati. Karena kasih-Mu, ku diubahkan. Karena kasih-Mu, ku dibebaskan, ku diselamatkan dan dipulihkan. Ku diselamatkan dan dipulihkan. Ku diselamatkan dan dipulihkan. Benar Tuhan, kasih-Mu benar-benar menyelamatkan kami. Kasih-Mu benar-benar memulihkan setiap kami. Kasih-Mu yang besar, pengorbanan-Mu yang mulia, menebus dosa-dosa kami. Engkau benar-benar menggantikan semua pelanggaran kami. Sungguh besar kebaikan untuk kami Tuhan. Kebaikan, cinta, pengorbanan yang sejati, yang benar-benar melayakkan hidup kami untuk menerima anugerah yang besar. Kami rindu Tuhan, saat ini kami lebih dekat dengan Engkau. Izinkanlah kami menyembah-Mu saat ini Tuhan, sebagai balasan karena kami telah diselamatkan oleh pengorbanan-Mu yang besar. Terima kasih. Ku saksikan kebaikan-Mu, sungguh hebat dan ajaib, tak ternilai pengorbanan-Mu, selamatkanku, berikanku hidup. Darah-Mu tercurah menebus dosaku, luka-Mu gantikan semua pelanggaranku. Tak pernah ku ragu akan cinta-Mu. Ku sembah Kau Bapa-Ku yang mulia, ku sanjung Kau di dalam setiap nafasku, dan aku percaya karena kasih-Mu layakkan hidupku. Terus kami meninggikan Engkau Tuhan lewat pujian ini. Ku saksikan kebaikan-Mu, sungguh hebat dan ajaib, Tak ternilai Tuhan pengorbanan-Mu.
menebus dosaku. Luka-Mu gantikan semua pelanggaranku. Tak pernah ku ragu, akan cinta-Mu. Ku sembah Kau Bapa-Ku yang mulia. Ku sanjung Kau di dalam setiap nafasku, dan aku percaya karena kasih-Mu Layakan hidup kami Tuhan. layakan hidupku. Darah-Mu tercurah menebus dosaku. Luka-Mu gantikan semua pelanggaranku. Tak pernah ku ragu, akan cinta-Mu. Ku sembah Kau Bapa-Ku yang mulia. Ku sanjung Kau di dalam setiap nafasku, dan aku percaya karena kasih-Mu layakan hidupku. Yesus, karena kasih-Mu layakan pengorbananmu. Panggil namanya, sebut namanya saudara-saudari sekalian, sebab Dia adalah sumber daripada keselamatan kita. Karena kasih-Nya yang besar, karena pengorbanannya yang mulia, kita boleh diselamatkan, kita boleh dilayakkan, kita boleh dipulihkan. Sebut namanya, sembah Dia saudara-saudari sekalian. Yesus, kami menyembah-Mu. Kaulah Raja yang layak disembah. Selamanya Yesus. Mari kita mau bersama bersama-sama saudara-saudari sekalian. Sikalawalabaya, kita mau sembah Dia. Kita mau sembah Tuhan kita Yesus. Sikalawala makara bakara bakara wala bara 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 bara.
Shikala wala mara 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 wala bayara bayara bakara wala mara 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 mara. Shikala makara wala mara 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 mara. Yesus shikala. Shikala. Yesus yang kami muliakan, yang kami sembah, yang kami tinggikan selalu dalam kehidupan kami. Kerinduan kami Tuhan adalah mengenalkan-Mu saja. Tuhanku,
Sebab Engkau lah yang layak disembah. Engkau yang layak dipuji. Segala sesuatu berasal daripadamu. Kasih-Mu yang melayakkan kami. Yesus. Bacaan pada hari ini kita akan baca dari Lukas 5 ayat 12 sampai 15. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi, ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Demikianlah Injil. Terpujilah Kristus. Saudara, pada pagi hari ini kita mendengar suatu bacaan tentang Yesus menyembuhkan orang kusta. Menyembuhkan orang kusta ini bukan suatu hal yang baru dalam Alkitab. Baik di Perjanjian Lama, Nabi Elisa menyembuhkan Naaman. Juga dalam beberapa bacaan ada menyembuhkan orang kusta. Namun pada pagi hari ini ada 3 poin yang ketika saya renungkan sungguh perlu kita sadari. Ada 3 kalimat yang saya garis bawahi. Yang pertama adalah kalimat dari si orang kusta ini. "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Saudara, penyakit kusta dalam Perjanjian Lama itu adalah penyakit yang diasumsikan, yang digambarkan sebagai kenajisan, orang yang berdosa. Namun ada suatu hal yang aneh. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Yesus berada dalam sebuah kota dan di situ ada orang kusta. Padahal seharusnya orang kusta dalam Perjanjian Lama itu tidak boleh masuk dalam kota. Dia harus berada di luar kota, bahkan lebih daripada itu. Ketika ada orang mau lewat, dia harus berteriak, "Najis, najis," supaya tidak ada orang yang mendekat. Namun orang kusta yang ini, dia berada di dalam kota. Dan dia juga dikatakan dia adalah seorang yang penuh kusta. Jadi bukan hanya kusta sedikit-sedikit saja, tapi dia seorang yang penuh dengan kusta. Aneh kan? Kok bisa orang yang penuh dengan kusta berada dalam kota? Saudara, ketika saya mencari sumber, ternyata pada zaman dahulu penyakit kusta itu ada 2. Ada yang namanya leprikos, itu penyakit kusta yang memakan daging sampai orangnya buntung dan segala macam. Dan ada yang penyakit kusta yang namanya tuberkuloid. Penyakit kusta yang seperti penyakit kulit yang sekujur tubuhnya tapi bisa disembunyikan. Sehingga kemungkinan orang kusta yang ini sekujur tubuhnya adalah penyakit kusta, tapi dia menyembunyikan dalam baju-bajunya atau dalam jubahnya sehingga tidak terlihat. Saudara, poin yang pertama, ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia berkata, Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Saudara, poin yang pertama yang saya dapatkan adalah dia mengambil suatu resiko. Pertama, dia menyadari bahwa dia ini orang kusta. Mungkin orang lain tidak bisa melihat, dia bisa menutupi dalam jubah-jubahnya. Tapi dia yang tahu bahwa ini orang kusta. Dan yang dia katakan kepada Tuhan, kepada Yesus adalah, "Tuhan," apakah dia langsung, "Tuhan, sembuhkan aku. Tuhan, kamu sembuhkan aku." Tidak. "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan bisa menyembuhkan aku." Suatu kerendahan hati, suatu penyerahan. "Tuhan, aku percaya kepadamu. Aku percaya Engkau memiliki kuasa untuk menyembuhkan. Tapi kuserahkan itu kepadamu. Jika Engkau berkehendak, Engkau menyembuhkan aku." Saudara, seringkali dari antara kita ini semua orang ini memiliki kusta-kusta. Ada yang kustanya terlihat jelas,
yang cacat-cacat dosa-dosa kita terlihat jelas, atau ada sebagian daripada kita yang kustanya itu mungkin sudah sekujur tubuh, tapi bisa kita sembunyikan di balik jubah-jubah kita. Ketika saya bertobat, pertama kali saya bertemu dengan Tuhan, sebenarnya saya ini penuh dengan kusta, penuh dengan dosa-dosa yang luar biasa. Masalahnya, waktu itu saya tidak tahu bahwa saya ini kusta. Masalahnya, waktu itu saya tidak merasa itu salah. Begitu banyak kejahatan-kejahatan yang saya lakukan. Masalahnya, saya tidak merasa itu salah. Saudara, perjumpaan saya dengan Tuhan, mujizat yang saya alami waktu perjumpaan dengan Tuhan, Tuhan mengubahkan saya. Bukan mengubahkan saya langsung tiba-tiba tidak ada dosa, langsung sifat-sifat saya yang jelek-jelek itu sembuh dan baik. Tidak. Saudara, mujizat pertama yang saya rasakan ketika bertemu dengan Tuhan, saya melihat bahwa saya itu penuh kusta. Saya melihat bahwa saya itu berdosa dan saya perlu Tuhan. Kapan terakhir kali Anda dan saya masih merasa bahwa saya ini berdosa di hadapan Tuhan? Ataukah saat ini kita sudah merasa saya ini baik-baik saja, saya tidak butuh pertolongan Tuhan, saya ini sudah pelayanan, saya ini sudah rajin ke persekutuan doa, rajin misa, saya tidak lagi butuh Tuhan, Tuhan yang butuh saya untuk melayaninya? Kapan kita merasa perlu meminta maaf kepada orang-orang yang kita sakiti? Kapan kita merasa perlu masuk ke ruang pengakuan dosa untuk mengakukan, Tuhan, kalau Tuhan mau, Tuhan bisa sembuhkan dosa-dosa saya. Atau kita bilang, toh saya sudah pelayanan, saya sudah berbuat baik, saya sudah impas lah. Saya memang masih tidak sempurna lah. Saya masih banyak kekurangan A, B, C, D. Tapi kan saya sudah melakukan D, E, F. Impas lah Tuhan. Saudara, poin yang pertama, kalimat yang harus kita ingat pada hari ini adalah kata-kata orang kusta ini. Dia tidak terlihat, mungkin tidak terlihat kustanya, tapi dia langsung mengambil suatu resiko. Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Dengan kata lain dia mengakui, aku ini punya kusta. Tuhan, tolong, kalau Tuhan berkehendak, kalau Tuhan mau, aku percaya Tuhan mampu menyembuhkan aku. Namun terjadilah itu dengan kehendak-Mu, bukan kehendak-Ku. Saya teringat dengan satu ayat di Daniel. Ketika itu mereka mau dibunuh. Nebukadnezar memaksa mereka untuk menyembah dewa-dewa. Namun mereka berkata begini. Di Daniel 3 ayat 17-18. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuhan dirikan itu. Saudara, kerendahan hati di hadapan Tuhan, itu berarti percaya bahwa Allah itu peduli, dan Allah itu memiliki kuasa. Mereka percaya bahwa Tuhan mampu melepaskan mereka dari perapian yang menyala-nyala itu. Namun andaikan mujizat yang mereka harapkan itu tidak terjadi, mereka tetap percaya. Mereka tidak akan menyimpang kepada dewa-dewa yang lain. Percaya kepada Allah bahwa Dia peduli dan rencananya adalah yang baik. Maka kita bisa setia. Setia dalam keadaan baik dan tidak baik. Saudara, kita percaya Tuhan mampu. Tuhan mampu menyembuhkan kita. Tuhan mampu mengeluarkan kita dari segala permasalahan kita. Namun jika belum terjadi, kita percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang lain. Dan kita percaya rencana Tuhan di atas rencana kita. Poin yang kedua, kalimat yang kedua, yang Anda dan saya ingat adalah, Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Saudara, orang kusta itu masih kusta. Orang kusta itu sudah mengakui bahwa dia kusta. Dia secara seharusnya Tuhan Yesus tidak boleh menjamah orang kusta itu karena dia akan ikut najis, orang berdosa. Namun Tuhan Yesus memberikan kita contoh. Dia peduli kepada kita.
Waktu kita masih berdosa, Tuhan Yesus sudah peduli. Maka, marilah kita datang pada Tuhan. Come as you are. Datanglah dengan segala kelemahan-kelemahan kita. Tidak perlu dipoles-poles segala macam. Tampil baik apa ada. Datanglah, Tuhan menerima kita. Dan sebaliknya, apakah kita sudah meneladani Tuhan? Apakah kita mau menjamah teman-teman kita yang menurut kita penuh dengan dosa, penuh dengan kusta? Apakah kita mau bersenggolan dengan dalam itu? Apa kita mau bergaul dan memperhatikan mereka yang saat ini mungkin berkekurangan, memiliki perbedaan, memiliki dosa yang menurut kita najis? Tuhan Yesus memberikan kita contoh. Poin yang ketiga, ketika Tuhan Yesus melarang orang kusta ini untuk menyebarkan, namun ternyata tetap tersiar kabarnya, dan makin banyak orang berbondong-bondong kepadanya untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakitnya. Dengan kata lain, tujuan Yesus untuk mewartakan kabar Allah itu sebenarnya tercapai dengan lebih gampang. Banyak orang datang berbondong-bondong, mau disembuhkan, mau mendengarkan dia. Namun apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Ia mengundurkan diri di tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Saudara, Tuhan Yesus memberi kita suatu ladan, yaitu tidak mengizinkan sesuatu apapun yang menghalangi saat doanya. Kadang-kadang kita mungkin berpikiran begini, begitu banyak pelayanan, begitu banyak hal-hal yang penting yang harus kita lakukan. Penting, menolong orang penting, melayani di persekutuan doa penting, melayani pewartaan firman Tuhan penting, melayani orang-orang sakit penting. Dan seringkali begitu banyak hal-hal penting yang kita harus lakukan, sehingga kita harus mengorbankan satu hal yang terpenting, yaitu kehidupan doa kita. Saudara, kita sebagai anggota komunitas HSM, atau mungkin Anda juga belum berkomunitas, Tuhan Yesus saat ini memberikan suatu teladan. Tidak ada satu hal apapun di dunia ini, baik atau tidak baik, penting atau tidak penting, yang dapat menggantikan kehidupan doa, dapat menggantikan pergumulan kita, pergaulan kita bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus bisa memilih untuk membuat dirinya lebih ngetop lagi. Kalau dia menyembuhkan lebih banyak orang lagi, makin banyak orang akan lebih mengetahui dia. Mungkin pewartaan kerajaan Allah akan lebih cepat lagi. Namun dia memberikan contoh, dia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Kapan terakhir kali kita memiliki waktu intim, benar-benar berdua dengan Tuhan, di tempat-tempat yang sunyi, di tempat-tempat yang tidak orang lain tidak melihat? Ketika Anda bersetuan doa bersama-sama, oke. Tapi apakah kita memiliki kehidupan doa yang pribadi di rumah kita? Ketika kita sendirian, apakah kita masuk ke dalam hati kita, memiliki pergaulan yang intim bersama dengan Tuhan? Kalau pelayanan saja yang dilakukan oleh Tuhan harus ditinggalkan demi doa rutin, apalagi lebih-lebih halnya dengan pekerjaan, studi. Bukan kita tidak harus bekerja dan studi, tidak. Tapi utamakan, lakukan dahulu itu, kemudian kita lakukan hal yang penting. Saya teringat dengan kisah Santa Teresa dari Calcutta. Ketika itu dia mewajibkan suster-susternya itu memiliki kehidupan doa 1 jam minimal. Kemudian mereka datang mengeluh, "Suster, begitu banyak pasien yang harus kita layani hari ini, begitu banyak orang-orang sakit yang harus kita layani hari ini. Kalau begitu, kita harus berdoa 2 jam. Saudara, kita tidak bisa memberikan pelayanan, tidak bisa mengasihi kalau kita tidak terhubung, terkoneksi dengan sumber kasih itu sendiri. Percaya, yang pertama adalah kita bukan penentu, bukan kita yang menyembuhkan, bukan kita yang melayani. Seperti orang kusta ini, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan bisa menyembuhkan aku. Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan bisa pakai pelayanan saya yang paling sederhana untuk menjamah orang. Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan bisa memulihkan hidupku.
relasiku. Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan bisa pulihkan hatiku yang saat ini mendendam. Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan bisa pulihkan aku untuk meminta maaf. Dengan gengsiku, Tuhan bisa lembutkan. Yang kedua adalah Yesus mau. Yesus bersedia. Bukan karena kita harus kudus, bukan karena kita harus baik sepenuhnya, namun Tuhan sudah mengasihi kita, bahkan sejak kita masih kusta. Datanglah, come as you are, but don't stay as you are. Datanglah sebagai pendosa, tapi jangan tinggal sebagai pendosa. Yang ketiga adalah tidak ada satupun yang dapat menggantikan kehidupan doa, yang dapat menggantikan relasi kita bersama dengan Tuhan. Kita nyanyikan satu lagu. Kita akan pujian ini saudara-saudari. Kita handapkan firman dalam hati. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan, kasihanlah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kami ini adalah pendosa-pendosa. Kami memiliki kusta dalam diri kami. Mungkin ada yang terlihat jelas, cacat dalam diri kami. Atau ada yang kusta-kusta yang kami bisa sembunyikan. Atau bahkan mungkin tidak kami sadari. Celikkan mata hati kami Tuhan, supaya kami sadar akan setiap kelemahan dan dosa kami. Tuhan, jika sampai saat ini kami tidak bisa melihat kesalahan kami, kami lebih bisa melihat kusta-kusta orang lain, Tuhan ampuni. Karuniakanlah kepada kami hati, mata yang bisa melihat kusta-kusta dalam diri kami. Dan Tuhan, kami mau bersujud di hadapan-Mu. Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan bisa mentahirkan aku. Dan kami percaya, Engkau akan berikan yang terbaik. Kau tidak akan menolak kami. Kau tidak menolak orang kusta ini Tuhan. Dan kami percaya Engkau pun tidak menolak kami. Kami mungkin penuh dengan kesalahan, namun kami ini adalah anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya, kami serahkan setiap pergumulan-pergumulan kami, kerinduan-kerinduan kami, cita-cita kami, keinginan-keinginan kami dalam nama Yesus. Dan kami percaya, jika Tuhan berkehendak, Engkau akan kabulkan. Dan jika Engkau tidak kabulkan, Engkau akan memberikan yang lebih baik, yang sesuai dengan kehendak-Mu. Dan Tuhan, izinkan kami untuk tetap setia kepada-Mu dalam perkara-perkara yang terpenting, yaitu perkara memiliki relasi bersama dengan Engkau. Bukan pelayanan yang luar biasa, yang wah, yang dilihat, namun kami mau masuk ke tempat-tempat yang sepi dan berdoa. So kami tahu Engkau sumber kasih kami, Engkau sumber hidup kami. Kami tidak dapat menyalurkan apa-apa jika kami tidak bergantung, kami tidak menempel pada pokok anggur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan Bapa, saat ini kami sudah mendengarkan firman.
Kami sudah memuji dan menyembah. Dan biarlah Tuhan sepanjang hari ini kami membawa terang-Mu dalam hidup kami. Kami membawa damai dan sukacita-Mu dalam hati kami. Supaya orang-orang yang bersentuhan dengan kami merasakan Engkau terjamah akan kebaikan. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah setiap doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kini dan sepanjang segala masa. Amin. Berkat Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kami percaya padamu Yesus. Yesus, ku percaya padamu. Katakan sekali lagi. Yesus, ku percaya padamu. Amin, puji Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita, luar biasa. Haleluya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung pada GMJ pagi hari ini. Semoga renungan hari ini boleh menjadi bekal bagi keseharian kita dan hidup kita di dalam rencana Tuhan. Amin. Have a nice day and God bless you. Bye-bye.